Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, berjumpa kembali dengan saya Inal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah tema, yaitu terkait kewenangan pemerintah daerah di bidang usaha mikro kecil dan menengah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Paparan atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah di tempat saya kuliah, yaitu di Universitas Internasional Batam, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum. Pada saat pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, dikenal dengan penyebutan Omnibus Law Cipta Kerja. Apa sih Omnibus Law itu? Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Kita bisa analogikan pengertiannya seperti sebuah kendaraan, yaitu bus atau bis, di mana sebuah bus bisa mengangkut penumpang yang relatif banyak, di mana penumpang-penumpang ini mempunyai tujuan atau arah yang sama sehingga mereka menaiki bus tersebut. Begitu pula dengan kita kembalikan ke omnibus yang di dalam bidang hukum atau omnibus law. Omnibus dalam hal hukum berarti peraturan untuk menangani atau mencakup banyak tujuan sekaligus. Jadi omnibus law ini adalah sebuah metode atau mekanisme membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Pada awal penyusunannya atau menjelang pengundangannya, Omnibus Law Cipta Kerja ini mendapatkan perhatian yang sangat besar dari kalangan masyarakat, terutama dari teman-teman tenaga kerja, teman-teman buruh, di mana pada Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja di beberapa kalangan dinilai banyak merugikan. Pada awal pembentukannya juga terdapat beberapa perdebatan dari ahli hukum Indonesia, di mana Omnibus Law ini bisa mengancam ketatanegaraan Indonesia, karena biasanya metode Omnibus Law ini diterapkan pada sistem hukum common law, bukan sistem hukum civil law seperti di Indonesia. Kembali ke Omnibus Law. Omnibus Law merupakan sebuah mekanisme yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses penyusunan dan revisi suatu peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penyusunan peraturan atau norma hukum yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi atau materi muatan yang menegaskan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi atau produk hukum, dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka akan mencabut atau mengubah materi-materi dalam peraturan sebelumnya. Metode Omnibus Law ini merupakan sebuah cara dalam mengatasi hiperregulasi. Untuk informasi bersama, jumlah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau jumlah regulasi yang ada di Indonesia berdasarkan data dari jdhin.go.id merupakan sebuah laman milik dari Badan Pembinaan Hukum Nasional di bawah Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan bahwa terdapat 60.000 lebih produk hukum pusat yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, bisa peraturan menteri atau peraturan lembaga non-kementerian. Selanjutnya untuk di level daerah jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu 190.000 lebih produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, kemudian bisa berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Nah, dengan kondisi hiperregulasi ini, dengan metode Omnibus Law diharapkan bisa dipangkas dan disederhanakan serta diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah bertentangan ataukah tidak. Metode Omnibus Law ini mempermudah, menyederhanakan proses dan meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan. Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi
agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Manfaat penerapan Omnibus Law ini, konsekuensi dari dapat menghilangkan tumpang tindih terhadap undang-undang existing atau undang-undang yang lebih efisien dalam proses perubahan atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan, sebagian pasal atau materi hukum yang menghilangkan ego sektoral atau tidak dinyatakan berlaku. Kemudian undang-undang existing tidak berlaku lagi apabila materi muatan diganti atau dinyatakan dicabut dengan undang-undang yang baru atau dengan Omnibus Law. Kita lanjut ke Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Cipta Kerja sendiri adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan percepatan terhadap proyek strategis nasional. Pengertian ini dapat kita baca dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kita juga telah membahas sedikit tadi di depan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini merupakan undang-undang yang dibentuk menggunakan mekanisme omnibus. Adapun tujuan atau latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah untuk meningkatkan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan iklim investasi dan lapangan kerja ini. Nah, salah satunya adalah masalah regulasi. Sebagaimana tadi disebutkan di depan, adanya hiperregulasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan mengubah beberapa ketentuan di dalam 79 undang-undang. Nah, berikut adalah rincian dari 11 klaster yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah klaster penyederhanaan perizinan berusaha. Kemudian ada klaster persyaratan investasi. Kemudian ada klaster ketenagakerjaan. Kemudian ada klaster kemudahan dan perlindungan UMKM. Ada klaster kemudahan berusaha, klaster dukungan riset dan inovasi, kemudian administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, dan investasi dan proyek pemerintah, dan yang terakhir adalah klaster kawasan ekonomi. Kita kembali ke pembahasan usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini diatur di dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana undang-undang ini telah memberikan pengaturan atau batasan pengertian terkait dengan usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini menyebutkan bahwa sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM. Kemudian, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang UMKM. Kemudian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM ini. Adapun kriteria dari UMKM berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300
Rp50 juta. Kemudian untuk usaha kecil, kriterianya menurut Undang-Undang UMKM ini adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Kemudian usaha menengah dalam pasal 6 Undang-Undang UMKM diberi kriteria bahwa memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Ketentuan mengenai kriteria ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait UMKM yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa terkait kriteria UMKM di dalam Undang-Undang UMKM diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kriteria UMKM ini diatur dalam pasal 87, di mana kriteria UMKM tidak hanya berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan saja, tetapi dapat memuat modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan bidang usaha. Jadi tidak dipukul rata hanya terkait kekayaan bersih dan penjualan tahunan saja. Namun, terkait nilai nominal tiap kriteria bidang usaha UMKM, pengaturannya didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan pemerintah, yang hingga saat video ini dibuat, peraturan pemerintah mengenai kriteria UMKM ini belum terbentuk. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait UMKM juga mengatur mengenai basis data tunggal. Basis data tunggal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja pengaturannya di dalam pasal 88, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi sebagai sebuah basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMKM. Namun, kembali terkait basis data ini, pengaturan lebih lanjutnya didelegasikan ke peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, terkait pengelolaan terpadu usaha mikro kecil, pasal 89. Mana pemerintah pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian, pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil merupakan kumpulan kelompok usaha mikro dan kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Kembali, pengaturan mengenai pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil ini didelegasikan lebih lanjut ke dalam peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 90 mengatur mengenai kemitraan. Di dalamnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Terkait kemitraan ini juga didelegasikan ke dalam sebuah peraturan pemerintah untuk pengaturan lebih lanjutnya. Kemudian yang kelima, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur terkait kemudahan perizinan berusaha yang diatur di dalam pasal 91.
Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pendaftaran izin berusaha bagi UMK ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal merupakan pemenuhan atas perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Kemudian yang keenam, terkait kemudahan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Pengaturannya diatur di dalam pasal 92 sampai pasal 94. Dapat kita rinci bahwa UMKM diberi kemudahan dalam administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian, usaha mikro dan kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Kemudian, kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Selanjutnya, di Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur dana alokasi, bantuan dan pendampingan hukum, dan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam pasal 95 dan 102, di mana pengaturannya menyebutkan pemerintah pusat menyediakan dana alokasi khusus untuk pendanaan Pemda dalam pemberdayaan UMKM. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan usaha kecil. Kemudian pemerintah pusat dan daerah memberi alokasi produk UMK serta koperasi dari hasil produk dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi usaha mikro kecil dan koperasi pada infrastruktur publik. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dalam pasal 103 dan 104. Disebutkan bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan atau badan usaha swasta wajib mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan pengembangan usaha mikro dan kecil pada infrastruktur publik. Infrastruktur publik ini terdiri dari terminal, pelabuhan, bandara, atau rest area di jalan tol, dan fasilitas publik lainnya. Kemudian kita membahas terkait kewenangan pemerintah daerah di bidang UMKM sesuai dengan judul yang kita angkat, yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah yang dikaitkan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan pemerintahan itu ada 3, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut ini adalah urusan pemerintahan yang hanya pemerintah pusat yang berwenang dalam urusan ini. Urusan pemerintahan absolut ini terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, kebijakan moneter dan fiskal, serta urusan di bidang agama. Kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota. Urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren
kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Sedangkan urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini diatur di dalam pasal 12 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah kewenangan dalam bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Nah, berikut kita bisa lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di dalam lampirannya huruf Q terdapat pembagian kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Di huruf Q angka 7 itu disebutkan bahwa di suburusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pemberdayaan usaha menengah yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kemudian pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan terkait hal yang sama, yaitu pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah kabupaten kota juga demikian mempunyai kewenangan yang sama, yaitu pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Nah, terkait kewenangan ini, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja, di depan juga sudah kita bahas bahwa terkait dengan perizinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, koordinasi dengan stakeholder terkait juga diatur lebih lanjut di Undang-Undang Cipta Kerja, ya walaupun nantinya pengaturan tersebut masih didelegasikan ke peraturan pemerintah. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang kewenangan, yaitu di huruf 8 pada lampiran huruf Q terkait suburusan pengembangan UMKM, pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam hal pengembangan usaha menengah dengan orientasi meningkatkan skala usaha menjadi usaha besar. Kemudian di daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah. Untuk pemerintah kabupaten kota mempunyai kewenangan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Di angka 8 ini kita bisa melihat bahwa setiap jenjang pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan usaha masing-masing. Misalnya, untuk pemerintah daerah kabupaten kota, fokus pengembangan atau pemberdayaan usahanya adalah di usaha mikro dengan orientasi menjadi usaha kecil. Demikian halnya terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Fokus pengembangannya adalah dalam pemberdayaan usaha kecil, diorientasikan untuk menjadi usaha menengah. Kemudian pemerintah pusat, kewenangannya adalah dalam pengembangan usaha menengah untuk menjadi usaha besar. Selanjutnya kita membahas terkait peran dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, disebutkan di depan tadi di Undang-Undang Cipta Kerja tidak disebutkan adanya pencabutan, pengurangan ataupun penambahan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, terdapat peningkatan peran atau kewajiban dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tugas dan peran ini wajib dilakukan secara sinergi oleh pusat dan daerah. Adapun beberapa peran atau kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan Pemda ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita lihat di antaranya adalah
Pemerintah pusat dan Pemda sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi UMKM yang terintegrasi, yaitu tadi yang sebagaimana disebut basis data tunggal. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan terhadap perizinan berusaha, pemenuhan standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Selanjutnya masih terkait peran dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dan daerah mempermudah dan menyederhanakan proses untuk usaha mikro dan kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku, dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dan juga terkait fasilitasi ekspor barang produksinya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem, aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi usaha mikro kecil. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro, usaha kecil dan menengah sehingga mampu mengakses pembiayaan alternatif untuk usaha mikro kecil dan menengah pemula, kemudian pembiayaan dari dana kemitraan, kemudian bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mampu merampingkan hiperregulasi yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini. Kemudian yang kedua, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan, terutama dalam memperkuat struktur perekonomian. Apalagi di masa pandemi ini, diharapkan UMKM bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan terhadap pelaku UMKM yang selama ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, tetapi mempunyai keterbatasan dalam mengakses peluang usaha, baik itu modal maupun pemasaran produknya. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan peran atau kewajiban lebih bagi pemerintah pusat dan daerah dalam bersinergi untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika berkenan silakan di-subscribe dan boleh komentar di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.